Sadaqah fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabb. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para asatizah wa asatizat, para guru, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, bil khusus yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati yang mukarram, guru kita bersama Ustaz Abdul Razak Khaidir. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang manfaat bagi kita dunia akhirat. Mukarram kita mahbub Al-Ustaz Haji Wahyudin, mukarram Al-Ustaz Bapak Zainal Arifin, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Abbas Mubashir, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Abbas Sarf, dan para guru lainnya yang kita doakan semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan jadikan ilmunya manfaat dunia akhirat. Tak lupa Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahmah, Ayahanda Bapak Dadang Mandari, kita doakan pula mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus rukun tetangga yang berada di RW 8 maupun sekitarnya, dan Bapak Ibu sekalian jamaah majelis maulid yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lakum muslim ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a dalil qiyamnya yang fastajabtum wa ba'datum ilal fadlil jazili wa saltum fajtama'tum wa tasaltum fakana al-waslu fa'idatul wusuli nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tad'abu bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum inna nas'ataha wal batuli. Sa'atullahi yukrimukum jami'an, sa'atullahi yukrimukum jami'an, sa'atullahi yukrimukum jami'an, wa kullul wafirina bikulli suli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kita semua yang tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Jami Baitur Rahmah, dalam rangka sama-sama kita akan memperingati maulidnya Nabi kita, junjungan kita, baginda besar, manusia yang dibesarkan oleh yang maha besar, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum panjang kalam
marilah sama-sama kita buka kembali majelis kita malam hari ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, dengan penuh harap perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tertib acara malam hari ini adalah yang pertama tadi telah didahului dengan pembacaan tahlil, tahmid, tasbih dan zikir serta doa diawali tadi setelah sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan kita akan melanjutkan dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu kita akan sama-sama mendengarkan tauzih rabbani ataupun mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ta'ala Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Yahya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan pembacaan kalam ilahi, dan nanti kita akan kembali mendengarkan mau'izah hasanah dari guru-guru kita yang insyaallah nanti akan disampaikan yang pertama oleh Habib Al-Mahbub Al-Habib Syakir bin Zaid Al-Idrus, dan oleh Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Ibn Husain Ibn Mukhtar Ibn Husain Ibn Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan diakhiri dengan doa penutup dan ramah tamah. Untuk itu marilah sama-sama kita pasang hati kita dengan baik, kita khusyukkan diri kita, tenangkan diri kita untuk sama-sama kita mengundang Rasulullah ke tempat ini melalui pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh remaja daripada Majelis Taklim di atas beserta remaja Islam Masjid Jami Baitur Rahmah. Sebelumnya kami pesan atau saya pesan buat seluruh jamaah, karena kita mengundang Rasulullah ke tempat ini lewat pembacaan salawat, maka mohon untuk kiranya tertib dan mengikuti dengan tertib dan khusyuk. Dan juga tak lupa bagi jamaah yang di luar yang sedang merokok, mohon kiranya hormati pembacaan rawi, pembacaan riwayat Maulid Nabi, mohon untuk dimatikan sejenak rokoknya supaya tambah berkah acara kita. Maka pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad SAW akan dibacakan oleh remaja daripada Majelis Taklim di atas bersama dengan remaja Masjid Jami Baitur Rahmah. Wa alaihim wa taqabbal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala
sebelum kita membaca oleh kita menunjukkan kepada yang sudah kita Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. الجنة والعيون وصار لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الذات العلية مستقرا فيض المكان ما أناله وأولاه. وأغني بحمد موالده سائقة هدية متبعا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالقرى الكريمة والجبال. وأستمع الله تعالى رضوانا يخص العبرة الطاهرة النبوية ويرد الصحابة والأتباع ومن والاه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إكرام القبيلة المحمدية وإظهاره أولا في صورته ومعناه نقله إلى مدينة صلبت آمنة الزهرية صلى الله عليه وفسر الطريق المريد بأن تكون أم المصطفى والصلاة نصدق من السين سباك وخشيت الأرض بعد كونها بها النبات ولا سدسيا وبين الثمار عدن الشجر كاتيا ومن بطن حمله كل دابة قريش مثل صاهر الأرسل العربية وقرت الأسرة والأسماء على الوجوه والأفواه وتباشرته شمشارق ومغارب ودوابها البحرية ومنته عوائل مسرور كأسه مياه وأشرت الجن بأسلال زمنه وذاك كان موهبة الرهبانية وليل القمر مرهد الخبير وفي ملاه سهيتان وضعت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أطباء فاغفر اللهم قبره الكريم بألف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمل الشهران على بشر الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اهتدى بأصوات بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شقيقا يؤال شمه وشقواه ولما تم من حمل على رجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينزلي الرشدان
Salam
بأمر البرية وسكينة السلامة والنجاة وبأصحابه إلى الهداية والأفضلية الذين بذلوا قصورا لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله ويوفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية وتحية لكل من الحاضرين والغائبين مطلبا ومنى وتأنسنا من عشر الشهوات والأضواء المرضية وتحمل لنا من الآمال ما بك زننا وتحية كل من لهمة وفضية ولا تجعلنا ممن أهواه الهوى وتحية لنا من حسن اليقين كتبا دانية جميلة وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتسلم كل منا عيبه وعجزه وعسره وعيه وتسهل لنا من سوء الأعمال المعذرة وتؤمة على هذا بالفضائل من الإحسانية برحمته ومغفرته وتدين عما سواك بنا اللهم إنك جعلتني كل سائل مقوما ومزيا والملك منا أحمل بك رجا وقد سألناك راجينا مواهبك لدنيا وعلمنا ما بك رزانا اللهم آمن روحات وعصر الرعاة والرعية وأعظم الأكرم من جمال هذا الخير في هذا الليل وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة واقية واسقنا رزقهم وصيام صوته سمسما وروا واغفر لناس بهذه البرود المحبرة المولودية سيدنا فخر مقبل برزاقه نسبته ومنتهى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل علم الذين مكينه وسدنا واستغناه عينه وحفظه وحشره معيا وكاتبه وكاره ومن أساخ إليها سمعه وأصغى اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الفضلية وعلى آله وصحبه من نصره ووالاه وصدقت الآذان بوصف الكرمي والأقرب الجوهرية وجعلت صدور المحافل الملكة بأردود الأولى أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركة الفاتحة وبقدسة الفاتحة وبشفاع الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فرج الحق يا كاسب الغم يا بالعبد ويا مغفر وارحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء الرحمن ويا دافع البلاء الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخر الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Syukran jazilan. Syukran jazilan kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Wahyudin beserta rekan-rekannya dalam memimpin membaca riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala menceritakan bagaimana majalis di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunna nusyahiduna syi'ran baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam. Diceritakan sama Sayyidatuna Aisyah bahwa dulu kami sering menyanjungkan syair, qasidah, salawat, dan di antara kami, di tengah-tengah kami ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Mendengar para sahabat membaca salawat, para sahabat membaca qasidah, para sahabat membaca syair, wa huwa yatabassam. Beliau tersenyum. Mudah-mudahan senyumnya malam hari itu untuk kita, amin. Senyum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita yang hadir di sini, amin. Seluruh hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berkah salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu dengerin suaranya luar biasa mantap. Bikin kita merinding ya. Betul Bu? Luar biasa semangat. 2 tahun kagak maulid Bu ya. Iya Bu ya. 2 tahun gara-gara pandemi kagak maulid. Alhamdulillah sekarang maulid lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan ada lagi pandemi. Amin ya dong. Mudah-mudahan jangan ada lagi pandemi. Semuanya kembali normal. Amin ya Rabbal. Saya dapat info dari panitia katanya jamaah membludak mau bersono. Sampai ke depan sono, sampai ke belakang sono. Alhamdulillah. Baiklah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sambil menunggu guru kita yang sedang dalam perjalanan, maka kita lanjutkan acara kita dengan sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang awal akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah Masjid Jamin Baitur Rahmah, yang akan disampaikan oleh ketuanya langsung Abang Rudi Resmara. Kepada Bang Rudi, ilaihi falyatafaddal mashkuran manzura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para ustaz, yang terhormat para masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, yang terhormat semua hadirin dan para tamu undangan yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya dan rasa hormat saya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, terima kasih
ucapkan atas sambutannya dan terima kasih untuk kehadirannya. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada panitia Maulid dan para seluruh warga yang telah meluangkan waktunya dan mendonasikan sedekahnya, tenaga maupun doa. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan untuk acara ini bisa menjadi bekal pahala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit sambutan dari saya. Mohon maaf kalau dari panitia untuk penanganannya tidak baik, mohon didoakan juga maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa kepada Bang Budi telah menyampaikan sambutannya atas nama mewakili panitia peringatan Maulid. Intinya beliau berterima kasih kepada seluruh donatur dan pihak yang telah membantu, dan juga mohon maaf kalau dalam acara ini banyak sekali kekurangan dan kehilafan. Ini kira-kira roman-romannya ramai banget ya. Perasaan ibu cuma satu, ini kayaknya banyak banget sekampung apa ya? Diam ya. Diam ya. Tolong diam ya. Yang di atas biar tertib. Insyaallah sebentar lagi Abi Pagi rekan-rekan kemari. Dan sambutan berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Akhirah kita Mukarram Ustaz Tanau Wahyudin, mewakili daripada Ketua Masjid. Ilahi pada tabatul masykurah. Sallu ala Muhammad. Wassalatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati orang tua kami, yaitu Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman, yaitu Bapak Haji Dadang Mardani beserta stafnya. Dan yang saya hormati abang kami, guru kami, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak Khairul. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan juga diluaskan rezekinya yang halal, yang berkah ya. Dan juga yang saya hormati abang kami, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Abbas Mubasir. Dan juga yang saya hormati orang tua kami, Bapak Haji Anda, orang tua kami
Bapak Ustaz Aman Abason, guru kami Al-Mukarram Ustaz Arifin, dan yang dihormati guru kami juga pembawa acara Al-Mukarram Ustaz Rahmat Putra, dan juga yang saya hormati Bapak RW 08 yang sementara belum lahir, mudah-mudahan didoakan supaya beliau nanti hadir bersama-sama kita di Masjid Jami Baitur Rahmah. Dan juga yang saya hormati para semua RT yang berada di RW 08, terutama yang saya lihat alhamdulillah sudah hadir Bapak RT Sadikin dan juga Bapak RT Lupi, dan juga ada wakil RW 08 yaitu Bapak Edi, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati para panitia maulid yang senantiasa meluangkan waktunya, ya, selalu kerja keras dari pagi hingga malam, selalu berpikir untuk terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan cintanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang saya hormati para alim ulama, ya, para ustaz atau para guru-guru yang hadir pada malam hari ini, para bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ya, jamaah Masjid Jami Baitur Rahmah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Baitur Rahmah ini selalu mendapatkan kesehatan, perlindungan, kemuliaan, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau yang gak datang pada malam hari ini rugi besar. Saya katakan malam ini yang gak datang rugi besar, ya, karena inilah penuh di Masjid Jami Baitur Rahmah ini. Kenapa kita datang bersama-sama? Karena cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan adanya di antara nikmat ini kita dapat berkumpul bersama-sama, melangkahkan kaki kita duduk bareng di Masjid Jami Baitur Rahmah untuk memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah-langkah kita dari rumah menuju Masjid Jami Baitur Rahmah dicatat oleh Allah semua sebagai langkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kelak di yaumil kiamat nanti dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Amin.
ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ada di dalamnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga tak lupa yang saya hormati, yaitu penceramah kita nanti, yaitu Al-Habib Ahmad bin Mukhtar Al-Atas, Al-Habib Muhammad Al-Badir bin Ali bin Yahya, dan juga qari kita yaitu Ustaz Tamanhuri dari Pandeglang. Ya, ini kehadiran para habib Masjid Jami Baitur Rahmah ini adalah berkah wasilah guru kami yaitu Al-Ustaz Rahmat Putra. Alhamdulillah, pada malam hari ini wajah yang penuh keceriaan, kita sama-sama bergembira ya menyambut datangnya para mubalik kita yang mudah-mudahan nanti yang memberikan tausiah kepada kita, tausiah yang bermanfaat untuk kita, tausiah yang dunia dan juga menuju kepada akhirat nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di depan ini hanyalah ya selaku badal, selaku wakil daripada orang tua kami, Bapak Dadang Madani, selaku ketua TKM Masjid Jami Baitur Rahmah yang dalam saat ini yang beliau dalam keadaan kurang sehat. Ya, yang pertama kami tidak panjang lebar, ya kami mewakili daripada ketua masjid hanya mengucapkan ribuan terima kasih, dan apabila ada kekurangan ya di sana sini mohonlah dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itulah yang sedikit yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah mewakili atas nama DKM Masjid Jami Baitur Rahmah telah memberikan sambutannya, dan alhamdulillah begitu gembira dan senangnya kita guru kita yang mulia Habibul Mahbub Habib Muhammad Al-Badir Ibn Alwi bin Yahya telah hadir bersama-sama kita. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan peringatan maulid kita dengan dihadirkannya zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau datuknya datang melawat kepada kita, tersenyum kepada kita, dan menambah keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal. Langsung saja kita berikan waktu yang seluas-luasnya pada guru kita untuk sama-sama
kita dengarkan untayan ajaran Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita dari Allah Al-Habib Al-Mahmud Al-Habib Muhammad Al-Wahid Ibn Alwi bin Yahya ilaihi falyatafaddal mashkuran mamnura. Sallu ala Muhammad wa sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliquna al-Azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jma'na bihi fi kulli ahwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Dan kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Danda Pak Nadan Mardani, Guru kita Ustaz Abdul Razak Syahid, Ustaz Wahyudi, Ustaz Rahmat, Bimas Raya Utara, dan para asatidah, para hujjah, para sepuh, para tokoh masyarakat lainnya. Doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan para hadirin hadirat jamaah yang begitu antusias. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah berikan sehat afiat badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya lihat malam ini semuanya senang banget ya. Saking senangnya saya berngomong juga. Saking senangnya banget. Memang kita mesti senang dengan lahirnya Nabi kita Muhammad yang kita peringati. Memperingati Maulid Nabi adalah cara kita untuk mengenal lebih dekat siapa Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin hadirat, kita tidak hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi secara langsung. Kita tidak pernah melihat Nabi secara langsung. Tapi dengan kita memperingati Maulid, di dalamnya diisi kisah Nabi, diceritakan tentang Nabi, supaya apa? Supaya kita mengenal lebih dekat siapa Nabi kita Muhammad. Hasilnya supaya tumbuh rasa cinta pada Nabi Muhammad, dan hasil akhirnya supaya kita bisa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak kenal Nabi. Kita tidak bisa meneladani akhlak Nabi kalau kita tidak tahu Nabi Muhammad. Makanya majelis seperti ini sangat kita perlukan. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenal lebih dekat Nabi dan bertambah cinta pada Nabi, dan setelahnya kita bisa berusaha berupaya meneladani akhlak Nabi kita Muhammad. Kalau kita baca
Ayat-ayat Al-Quran berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Di antaranya Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum." Kata Allah, katakanlah, kalau kamu cinta pada Allah, ikutilah siapa? Nabi Muhammad. Ayat lain, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku, itu jalannya Nabi. Aku mengajak orang kepada Allah dengan mata hati, aku dan siapa yang mau mengikutiku. Ayat lain Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun." Telah dijadikan dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Ini ayat-ayat ini berisi agar kita meneladani dan mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad. Seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, kalau mau hidupnya senang, mau hidupnya bahagia, mau hidupnya selamat dunia dan akhirat, maka ambillah jalan Nabi, ikutilah jalannya Nabi Muhammad. Mohon maaf, jangan ngikutin jalannya artis, jangan ngikutin jalannya penyanyi Korea. Nih anak-anak muda kita pada senang sama penyanyi Korea. Saya sumpah ya, demi Allah, saya sumpah demi Allah, nanti di hari kiamat semua yang diidolakan anak-anak kita, apalagi yang tidak sujud kepada Allah, yang diidolakan anak-anak kita yang tidak beriman kepada Allah, jangankan menolong kita, menolong diri mereka sendiri saja tidak akan bisa. Tapi satu-satunya cinta, idola yang bisa menolong kita di hari kiamat hanya Nabi kita Muhammad. Nanti di hari kiamat yang akan merangkul kita, manggil kita ummati, ummati, hanya Nabi kita Muhammad. Makanya kalau kita ingin selamat, cintai Nabi, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Jangan ngikutin jalan yang lain, jangan nyari jalan yang lain. Banyak jalan yang malah bukan menjadikan kita mulia, tapi jalan yang menjadikan kita hina. Tapi jalannya Rasulullah SAW inilah yang menjadikan kita mulia, bahkan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Nah, saya punya satu pesan. Boleh nggak yang ngobrol diam dulu? Coba yang ngomong di atas, jangan ada yang ngobrol dulu. Lalu di atas ada orang apa enggak? Jangan-jangan di semua di atas. Agak kelihatan bentuknya. Nih, ya mohon maaf ya saya ngomong. Yang ngobrol saya lagi ngomong, nanti suatu saat bakal dapetin satu masa kalau ngomong sama orang-orang juga gak dengerin dia. Enak nggak kalau ngomong kagak didengerin? Kagak enak, Bu. Kita ngomong sama suami kita gak dengerin, kan kagak enak, betul nggak? Makanya dengerin dulu. Saya cuma punya satu pesan. Saya dari awal diundang ke sini, saya emang minta kalau bisa duluan, sebab saya ada pengajian juga di Semanan diundang. Karena berhubung di Pesing, mau ke Semanan lewat Pesing, kalau saya kagak terima undangan, bat saya bocor. Bener aja Pak Bu, saya sebelum dari sini bat saya dua-duanya bocor. Makanya saya terlambat, mestinya jam 7:30, jam 8 udah sampai mesti. Saya cuma punya satu pesan. Dari jauh sampai ke sini saya ingin mengajak jamaah yang begitu antusias malam ini. Mari dari Maulid Nabi Muhammad ini, satu kita ambil hikmah. Mulai sekarang pakaikan diri kita, pakaikan anak kita, pakaikan keluarga kita, pakaian akhlak Nabi Muhammad. Saya sebut kata pakaian, ini kiasan. Bukan pakaian maksudnya imamah, sorban, jubah, bukan. Karena nggak mungkin kan pakai istri kita imamah, betul ya Bu ya? Anak perempuan kita pakai jubah kan nggak mungkin. Maksudnya amalkan, praktekkan
Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selamat hidup kita dunia dan akhirat, mari kita pakaikan diri kita pakaian akhlak Rasulullah. Karena kalau orang yang tidak mau berakhlak seperti Rasulullah, akan terjadi kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Saya sebutkan, ini bukan prediksi, ini bukan ramalan. Saya sebutkan satu persatu, nanti kira-kira jamaah yang hadir pikir-pikir terjadi apa enggak terjadi. Kata ulama, kalau ada orang tak mau berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, yang pertama terjadi itu istihanah bil huquq, orang-orang itu mempermainkan hak. Orang kalau tidak mau berakhlak, maka dia akan mempermainkan hak. Contoh, dia mempermainkan hak Allah, sholat 5 waktu ditinggalkan. Puasa Ramadan siang-siang hari malah dia makan tanpa uzur, nggak puasa. Kira-kira orang yang kayak begini julukannya apa? Nggak ada anak muda pasti nulisnya begitu kalau melihatnya. Mempermainkan hak hamba Allah. Berapa banyak anak mempermainkan hak orang tua, kurang ajar, durhaka. Berapa banyak orang tua mempermainkan hak anak, pilih kasih, tidak memberi perhatian, tidak memberi kasih sayang. Berapa banyak suami mempermainkan hak istri, istri mempermainkan hak suami. Sebabnya apa? Sebab karena kita kurang memahami ilmu akhlak. Jadi akhlak itu penting. Kalau kita mau hidup dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bermuamalah apapun, kita perlu menggunakan akhlak. Kalau tidak kita pakai akhlak, rusak hubungannya. Berapa banyak orang tua yang kecewa dengan ulah anaknya. Mohon maaf Pak Bu, kita jangan sepenuhnya nyalahin anak. Kita sudah berikan perhatian dan pendidikan loh. Kita harus berikan dua, riayah dan tarbiyah. Riayah itu perhatian, kita kasih makan, kita beliin pakaian, kita siapin tempat tinggal. Yang kedua pendidikan, kita ajarkan akhlak. Kalau perhatian semua bisa, orang non-muslim juga bisa. Bahkan mohon maaf, orang non-muslim perhatiannya mungkin lebih hebat dari kita. Dia bisa berikan pakaian yang jauh lebih mahal, tempat tinggal yang jauh lebih bagus. Tapi pendidikan tidak akan diberikan kecuali oleh orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Jangan sampai nunggu kita nyesel. Pak Bu, kita nyium anak aja, nyium anak dari kecil, itu pendidikan buat anak kita, menumbuhkan rasa hormat, rasa kasih sayang. Rasulullah yang kita peringati maulidnya, beliau menggendong cucunya Al Hasan wal Husain. Sampai kalau lagi sholat Rasulullah pernah gendong Umamah, cucunya namanya Umamah. Kalau orang ngerti ilmu fikih kan paham, lagi sholat itu gendong bayi Bu. Nah, kalau nggak ngerti fikih, ada orang lagi sholat gendong bayi, kata orang ini sholatnya aneh, masa sholat gendong bayi? Karena ngaji namanya. Kalau ngaji paham. Sampai benar Rasulullah sujud lama, sujudnya lama. Sahabat pikir Rasulullah meninggal, nggak lama Rasulullah bangun dari sujud. Selesai sholat Rasulullah tanya, apa kalian bingung dengan panjangnya sujud saya? Iya Rasulullah, sampai kami berpikir engkau dipanggil oleh Allah. Kata Rasulullah, apa? Cucu saya Al Husain datang, saya lagi sujud, dia naik ke atas kepala saya, ke pundak saya tidak akan bangun sampai dia pergi baru saya bangun. Kan saya tidak mau menyakitinya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang lagi sholat, anak kita lewat. Betul apa salah? Tuh. Sampai pernah Sayyidina Hasan tidur di dadanya Rasulullah ngompol. Apa Rasulullah marah? Enggak. Sampai Sayyidina Anas bin Malik pembantu Rasulullah mau angkat, kata Rasulullah, "La amatani man adani ada bagat adani." Apa kamu tidak tahu siapa yang nyakitin cucu saya ini nyakitin saya, kata Rasulullah. Coba orang tua sekarang baru gendong anak, anaknya gumuh berantem sama istrinya. Betul nggak? Ya Pak Bu, udah pakai baju kerja, pakai dimuntahin sama bocah. Ya mohon maaf, ini saya sebutkan fakta. Karena apa? Karena kita kurang memahami akhlak. Kalau kita memahami akhlak, kita pasti akan sabar bagaimana mendidik, merawat. Anak kita cium tangan saat kita aja itu haknya orang tua. Ini anak-anak muda,
Yang bocah-bocah, kita cium tangan orang tua kita itu haknya orang tua. Tanpa disadari, anak yang cium tangan kepada orang tuanya tumbuh di dalam hatinya rasa penghormatan. Makanya orang-orang soleh yang ngajarin ke anaknya gini, "Nak, saya ayah kamu, saya ibu kamu, hormatin saya." Enggak. Gak untuk penghormatan, tapi dengan anak cium tangan akan tumbuh dalam hatinya rasa penghormatan. Ini yang diajarkan oleh orang soleh. Tapi mohon maaf, berapa banyak anak-anak kita gak boleh cium tangan kita? Cium tangannya kadang-kadang setahun sekali lebaran doang. Betul apa salah? Dan berapa banyak orang tua gak mau meluk anaknya, gak mau cium anaknya. Saya baru kemarin dapetin satu masalah, makanya saya ngomong begini. Ada orang tua datang ke tempat saya minta nasihatin buat anaknya masih SMP. Anaknya perempuan mulai nakal. Saya tanya kenapa ini anak baik, solehah, tadinya kok jadi nakal. Diurut-urut ternyata apa? Ini orang tua bukan orang tua kandungnya, orang tua asuh. Ayah kandungnya sudah meninggal, ibu kandungnya tidak mengurusnya secara orang tua asuh tidak memeluk dia, orang tua asuh tidak mencium anaknya, sehingga apa? Anak ini merasa kurang perhatian dari orang tua. Akhirnya apa? Mulai nakal. Karena mencari perhatian dari yang lainnya, mulai nakal. Ya mohon maaf, ini hak kalau kita abaikan, berarti sama saja kita tidak mengamalkan akhlak. Berapa banyak suami yang ngeluh tentang istrinya, istri ngeluh tentang suami. Apa masalahnya? Kembali kalau kita urut adalah karena kita tidak mengamalkan akhlak dari Nabi kita Muhammad. Kedua, kalau orang tidak mau mengamalkan akhlak Rasulullah, yang akan terjadi ta'assuban bil araf. Orang-orang itu fanatik buta sama pendapat. Tadi saya sebut yang pertama, kalau nggak ngamalin akhlak, mempermainkan hak. Kira-kira ada nggak orang yang mempermainkan hak Allah? Tinggalin sholat, nggak puasa Ramadan, mempermainkan hak orang tua, mempermainkan hak anak. Ada apa enggak? Apa ini cuma ramalan kan ya? Yang kedua, orang nggak mengamalkan akhlak dan timbul fanatik buta, merasa paling benar, yang lain salah. Oh, kata guru saya, yang lain salah semuanya. Dan ini banyak. Saya sampai kemarin lihat di YouTube ada orang bicara tentang agama seakan-akan ahli agama, padahal ngaji juga enggak. Mungkin kenal Islam baru kemarin. Tahu-tahu bicara tentang agama Islam seakan-akan dia yang benar, terus yang lain semua salah. Masya Allah, saya bilang sampai sebegitunya. Sampai pernah ada bapak-bapak datang ke saya ngobrol, "Bib, kalau menurut Habib bagaimana ini hukum ini?" Saya bilang, "Pak, bukan menurut saya ya. Dalam Al-Quran seperti ini, dalam hadis seperti ini." Tiba-tiba si bapak ngomong gini, "Bib, kalau menurut saya nggak begitu, Bib. Kalau menurut saya mah begini." Pak, berhenti Pak, saya bilang. Cukup ya, kita nggak usah ngobrol. Memang bapak lebih hebat dari Al-Quran. Memang bapak lebih hebat dari hadis. Ini orang-orang di zaman kita loh, merasa dirinya lebih hebat. Hati-hati. Yang merasa menang sendiri, gak mau mengalah, gak mau sabar, ini juga fanatik. Mohon maaf saya sebut, sekolahan yang tawuran fanatik, supporter bola yang berantem fanatik. Boleh idola, boleh cinta, tapi jangan sampai kita menyampingkan akhlak. Kalau mau idola boleh, mau cinta boleh. Saya kemarin ngaji itu sama anak-anak Persija Pak. Saya bikin di Cengkareng di sini pinggir kali. Kalian namanya mau ke Fat apa namanya? Ya, bikin tuh anak-anak bola kita nasihatin. Ya jangan sampai fanatik buta. Cinta boleh, idola boleh, tapi akhlak harus lebih utama dari segalanya. Kalau kita mau hidup selamat, coba kita lihat kalau mereka semua mau akhlak Nabi, pasti insya Allah hidupnya selamat dunia dan akhirat. Ketiga, kalau orang tidak mau mengamalkan akhlak, tarafu'an lin nufus, orang-orang itu sombong. Berapa banyak orang zaman kita sekarang sombong, yang sombong dengan harta, yang sombong dengan kekayaan, yang sombong dengan jabatan, yang sombong dengan titel, yang sombong dengan ilmu. Hakikatnya nggak pantas kita sombong. Apa yang mau disombongin? Orang kembalinya kita ke dalam kubur. Kalau kita semua kembali ke kubur kok. Apa yang mau disombongin? Yang sombong muda nggak kuat. Yang sombong
keempat, kalau orang tidak mengamalkan akhlak Rasulullah, fasad dan bil muamalah, rusak hubungan bermasyarakat. Tetangga sama tetangga berselisih, berantem. Saudara sama saudara ribut cuma masalah sepele, masalah-masalah kecil. Coba kalau kita saling memahami, saling sabar, hidupnya senang, hidupnya enak. Maka jadi saya lihat malam ini semua yang hadir kurang lebih ada 10.000 jamaah ini. Kurang lebih bagus, kurangnya lebih banyak. Tapi ini banyak ini kurang lebih kalau hitung-hitungan saya ada 3.000 mah ada ya. Yang di atas belum kelihatan ini makhluk halusnya. Banyak juga modelnya ya. Kalau kita di warga kampung apa nih? Di warga Pesing nih ya. Kalau kita semua yang hamil maulid, kita pulang dari tempat ini kita bawa akhlak Rasulullah. Semua nih, semua yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, kita bawa akhlak Rasulullah sama tetangga, sama keluarga, sama sahabat, sama kerabat. Masya Allah, semua mempraktekkan akhlak Rasulullah, maka seakan-akan hidup kita di surga sebelum masuk surga. Yang gak benci, gak dendam, gak marah sama orang, yang sabar. Ya mohon maaf, penduduk surga gak ada yang pembenci, penduduk surga gak ada pendendam, penduduk surga gak ada yang pemarah. Semua hidup dalam ketenangan. Nah, kalau itu kita bawa dalam akhlak kehidupan kita, maka seakan-akan kita hidup di surga sebelum masuk surga. Jangan semua nih satu dari dua yang hadir, satu dari dua, setengah yang hadir. Ini segini banyak, setengah yang hadir kita ngamalin akhlak Rasulullah dan lihat, saksikanlah bagaimana Allah akan jadikan perubahan di dalam lingkungan kita. Satu dari dua yang hadir mengamalkan akhlak, maka akan jadi menular untuk yang lain. Saya kasih contoh. Dulu ada satu cucu Nabi, namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra bint Rasulullah. Ini cucunya Nabi dari Sayyidah Fatimah Zahra. Pernah satu orang lewat di jalannya ketemu sama beliau, bilang begini, kamu yang namanya Hasan. Ini orang benci sama Sayyidina Hasan, benci sama Sayyidina Ali. Makanya mohon maaf Pak Bu, kalau zaman kita sekarang ada orang benci sama keluarga Nabi, kalau sebingung dari zaman sahabat juga udah ada. Fitnah yang terjadi membuat orang-orang itu benci. Padahal kita disuruh untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ini orang tanya, kamu yang namanya Hasan? Iya, saya Hasan. Kamu Hasan bin Ali? Iya, saya Al-Hasan bin Ali. Apa kata orang ini? Tiba-tiba dia bilang ini, kamu dan ayah kamu orang yang paling saya benci. Coba orang Pesing ada yang ngomong begitu. Diapain sama orang Pesing? Kuburin ke kali. Ya. Tapi lihat akhlaknya Sayyidina Hasan. Apa yang dijawab oleh Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan dengan akhlak yang mulia, beliau bilang gini, ayah kamu masih ada? Dijawab, iya masih ada. Kenapa? Kamu dan ayah kamu orang yang paling saya cintai. Gak dibalas dengan marah. Dan orang ini gak sekedar mengucapkan kata kebencian, wajahnya Sayyidina Hasan diludahi. Benci terus diludahi. Gimana coba Sayyidina Hasan? Coba orang Pesing diludahi gimana? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan cuma ngambil tangannya begini Pak. Beliau bilang gini, habis diludahi, dia usap ludahnya ke wajah beliau. Diusap sambil berkata, saya pernah mendengar dari ayah saya Ali bin Abi Thalib, dari kakek saya Rasulullah, beliau bersabda bahwa ludahnya orang muslim itu obat. Diusap. Gak marah, gak ribut, gak berselisih, gak berantem. Lihat akhlak. Apa Allah gak menurunkan hidayah? Apa Allah gak mengubah keadaan? Yang satu tidak punya akhlak, yang satu akhlaknya mulia. Karena yang akhlaknya mulia, maka yang tidak punya akhlak pun dapat hidayah Allah. Tersungkur malu orang ini sambil berkata, maafkan saya, wallahi, sumpah demi Allah, innaka la binta Rasulillah, kamu benar-benar cucunya Rasulullah.
minta maaf dia. Karena apa? Tidak dibalas dengan marah, gak dibalas dengan kekisruhan, berantem juga. Coba kalau ada orang kesini, ada orang ngomong ente sama bapak ente ada benci, gede banget, terus diludahin, bohong kalau berantem sekampung juga. Betul apa salah? Betul apa salah? Makanya mohon maaf, kita nggak usah ini yang lain, kita dulu akhlak Nabi kan. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi sabar. Gak pernah ada yang Nabi lawan, Nabi bentak, Nabi marahin, Nabi tegur. Ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Percuma kita kalau bersahabat, bertetangga, karena urusan dunia, urusan sepele jadi berantem. Ya maaf saya sampaikan, cuma gara-gara urusan pemilihan pada ribut, Masya Allah. Sampai bertahun-tahun Pak ributnya. Yang jadi pemimpin, yang dua-duanya di atas, yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri, pendukungnya masih pada berantem di bawah. Tahu kalau Bapak. Ya mohon maaf saya sampaikan, besok kalau ada pemilihan, kau ribut, pilih masing-masing, terserah masing-masing. Siapa yang mau jadi pemimpin kita hormatin, betul nggak? Udah selesai. Pak, Bu, mau siapa jadi pemimpin kalau merubah hidup kita? Yang merubah hidup kita jadi kita sendiri. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kita yang merubah diri kita sendiri. Kalau kita ingin perubahan yang baik, maka rubah akhlak kita. Ini saya ngomong dari hati, Pak Bu. Gak ada pemimpin berubah keadaan. Apa yang berubah keadaan? Bensin masih mahal juga. Betul saya ngomong. Biasanya di 350.000 full, sekarang 7,5 agak full. Tuh lihat, ya mohon maaf saya sampaikan, bukan saya ada nama politik, bukan. Saya hanya ingin mengajak, ayo. Tugas saya bukan mengajak ke politik, bukan mengajak ini, bukan. Makanya Bapak besok mesin kita jangan dimasukin sama urusan politik. Mesin kita tempat kita beribadah kepada Allah, bukan urusan pemimpin. Masih apa pemimpin juga, kita tetap taat pada Allah, tetap di jalan Allah, tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Itu tugas kita, siapapun pemimpinnya. Kalau pemimpin banget ya. Ya maksud saya, dan mau usah kita ke bawah politik, ke bawah urusan ini. Tetap istiqomah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai ikut, ya Allah Pak. Jangan sampai berselisih Pak, ya Allah. Jadi presiden juga kagak Bapak berantem iman. Ayo kita bawa akhlaknya Nabi kita Muhammad. Kira-kira yang hadir di sini mau nggak ngamalin akhlak Nabi? Mau? Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita semua biar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu Pak, bisa terakhir. Dulu ada satu orang mau pergi ke pasar, mau belanja di pasar, waktu sholat masuk mampir ke masjid. Selesai sholat di masjid, pergi ke pasar, nyampe di pasar lupa kantong uangnya ketinggalan. Dia pikir-pikir di mana ya ketinggalan, oh saya dari masjid, maka dia pergi ke masjid. Dilihat di masjid ada satu orang lagi sholat, lagi ibadah. Langsung dia tuduh, ini di dalam masjid gak ada orang, cuman ada satu orang, pasti dia yang ngambil kantong uang saya. Dia yang ngambil dompet saya. Dihampiri orang tersebut lagi sholat, dia bilang, kamu yang lagi sholat, batalin sholat kamu. Saya mau ngomong. Bayangin itu orang lagi sholat, disuruh batalin sholat. Orang ini melanjutkan sholat, selesai sholat, salam, berbalik badan, ada apa Pak? Ini rumahnya Allah, kenapa Bapak teriak-teriak? Udah, gak usah banyak tanya. Saya kehilangan kantong uang saya, pasti kamu yang mengambilnya. Karena tidak ada orang di dalam masjid kecuali kamu. Dituduh Pak. Tunggu dulu Pak, ini rumahnya Allah, jangan permalukan saya, kata orang. Ayo ke rumah saya Pak. Dibawa ke rumahnya, sampai di depan rumahnya ditanya, uang Bapak berapa yang hilang? 1.000 dirham. Tunggu sebentar ya Pak. Masuk. Beliau ke dalam rumahnya, ambil uang 1.000 dirham, dikasih nih uang 1.000 dirham. Iya dong, begini, jangan nyuri, jangan maling. Wah, begini. Orang ini pergi ke pasar,
membawa uang tadi pembelian tersebut dan dibelanjakan belanjaan. Setelah dibelanjakan belanjaan, bawa pulang ke rumah. Nyampe depan rumah, kebetulan istrinya udah di depan rumah. Istrinya kirain kepala bilang, Pak, katanya mau belanja ke pasar, kok dompetnya ketinggalan di rumah. Nuduh orang ke dalam masjid Pak Kadiba. Apa yang terjadi ya Allah? Katanya, malu saya nuduh orang yang sedang ibadah. Saya nuduh orang yang lagi sholat, saya nuduh orang di masjid. Langsung diambil uang itu, dia pergi ke masjid, dia cari orang tersebut, tidak ada di dalam masjid. Dia baru ingat, oh rumahnya. Pergilah dia ke rumahnya, depan rumahnya, dia lihat orang lewat, ditanya, Pak, ini rumahnya siapa? Orang ini bilang, memang Bapak nggak tahu ini rumahnya siapa? Enggak Pak, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah. Langsung dia bilang, ya